Tragedi kehancuran istana kerajaan Aceh. Banyak yang bertanya, mengapa Aceh, sebuah kerajaan besar di masa lalu, tidak memiliki bekas istana? Ini adalah misteri yang menggelitik pikiran, karena istana adalah simbol kekuasaan dan kejayaan. Mari kita telusuri mengapa istana kerajaan Aceh lenyap begitu saja. Pada bulan Desember 1873, Belanda melancarkan serangan kedua terhadap Kesultanan Aceh. Dipimpin oleh Letnan Jenderal Jan van Swieten, serangan ini melibatkan armada yang terdiri dari 22 kapal, hampir 13.000 pasukan, sebagian besar merupakan tentara bayaran asing, serta lebih dari 3.000 pekerja paksa, yang dikenal sebagai beruang rantai, dan 243 perempuan. Tujuan utama serangan kali ini adalah menghancurkan istana kerajaan Aceh, simbol kekuasaan Sultan dan pusat pemerintahan Aceh. Pasukan Belanda mengebom istana dengan artileri dari darat dan kapal, merobek dinding kokoh istana dengan proyektil meriam yang membabi buta. Ledakan demi ledakan mengguncang istana, menyebabkan kerusakan parah dan kebakaran yang melahap struktur bangunan. Istana yang megah dan bersejarah itu akhirnya berubah menjadi puing-puing yang terbakar. Saat pasukan Belanda memasuki istana yang telah hancur, mereka menemukan bahwa Sultan dan pasukan Aceh telah meninggalkannya. Kemenangan ini membuat Van Swieten sangat gembira sehingga dia mengirimkan telegram ke Batavia dan Den Haag dengan berita, kerajaan ini milik kita. Selain menghancurkan istana kerajaan Aceh, Belanda juga membakar Masjid Raya Baitur Rahman, menyakiti perasaan dan identitas spiritual rakyat Aceh. Meskipun kerugian yang besar akibat penghancuran istana dan masjid, perlawanan Aceh tidak goyah. Upaya kekerasan Belanda hanya memperkuat semangat juang rakyat Aceh. Semangat juang rakyat Aceh terus berkobar, dan Jenderal JLJ Hapel yang menggantikan Van Swieten sebagai komandan di Aceh mengalami hari-hari yang mengerikan, di mana pihak pejuang Aceh terus membombardir Belanda dengan serangan mendadak. Belanda terkurung dalam wilayah sempit seluas 50 km persegi. Ketika Jenderal Karel van der Heijden menggantikan Pel, taktik bumi hangus kembali digelar oleh Belanda, di mana kampung dan sawah di seputaran kota raja dibakar. Menyadari bahwa taktik kekerasan tidak efektif untuk menghancurkan semangat perlawanan, Belanda memutuskan untuk membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1879. Proyek ini selesai pada tahun 1881 dan didesain oleh Kapten Angkatan Laut Belanda bernama Gerrit Bruins dan LP Luik serta Lai Asi sebagai kontraktor. Upaya ini bertujuan meredakan perlawanan dan memperoleh pengakuan dari masyarakat Aceh. Namun, semangat juang rakyat Aceh tetap kuat, menunjukkan bahwa keberanian dan identitas mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja. Selain aspek politik dan militer, pemusnahan istana juga merupakan bagian dari strategi kolonial untuk menghancurkan budaya dan identitas lokal. Dengan menghancurkan situs-situs bersejarah seperti istana, Belanda berusaha untuk menghilangkan jejak sejarah dan identitas Aceh yang independen.